Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesadaran Umi, rendah hati, kami masih bodoh ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tiada ilmu, kami masih bodoh. Makanya belajar dan belajar terus ya Allah. Tidak akan tahu apa-apa kecuali Engkau tidak mengajari kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha tahu dan maha bijaksana. Innaka antal alimul hakim. Allama bil qalam, Allah itu mengajari dengan menulis. Maka yang didengar silakan tulis. Kalau ngajari STW ini gak ditulis sudah wis. Wassalamualaikum. Allama bil qalam, Allah mengajari dengan cara menulis. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah akan mengajari yang tidak tahu menjadi tahu. Andai kata sudah tahu, rumongsola belum tahu, insya Allah nanti dikasih tahu yang maha tahu. Jangan sok tahu, tahu sak titik tapi sok tahu. Kita berdalam tentang istiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Rabbunallah, Rabbunallah. Tidak sekedar lesan, summastaqamu. Allahnya itu kuat, Allahnya itu kokoh, tidak bergeser. Ittaqillah haitsuma kunta. Takut bertakwa dimanapun ketika berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Berarti Allahnya itu enggak copot. Allahnya itu sudah menghujam ke dasar relung-relung jiwa. Di dalam surat Ibrahim dikatakan asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya menghujam ke tanah. Zikir yang baik itu Pak Toto, zikir yang baik itu zikir yang masuk ke dalam relung-relung jiwa. Asluha sabitun, bukan sekedar di lisan, bukan sekedar di permukaan, bukan sekedar di kulit, tapi Allahnya itu menghujam ke dasar hati sampai jiwa. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya itu menjulang ke angkasa. Zikir yang baik itu menghujam ke dasar jiwa, kemudian jiwanya itu mi'raj ke Sidratul Muntaha, musyahadah, menyaksikan Allah, beribadah seakan-akan melihat. Buahnya adalah makrifat. Makrifat itu semakin kenal dengan Allah. Mu'ayana, pandeng-pandengan. Buahnya itu mahabbah. Buahnya itu adalah cinta. Buahnya adalah muraqabah, semakin dekat dengan Allah. Kalau Allahnya itu seperti itu, pasti tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat itu. Hormat kepada orang yang zikir seperti itu. Hadis malaikat itu kan ikut ngaji, menghadiri majelis taklim sama surga. Betul?
Yakin enggak? Jenengan yakin malaikat apa yakin setan? Anu Ustaz, delok channel nih. Ya kalau hatinya kotor ya sensitif setan. Setan dengan setan besti. Betul? Setan dengan setan besti, satu channel. Kalau hatinya bersih ya sensitif malaikat. Kalau hatinya kotor sensitif. Nah, jenengan ini sensitif kotor apa sensitif bersih? Orang itu kalau hatinya bersih pasti cerewet dengan kotor. Orang yang bersih itu pasti enggak betah dengan lingkungan kotor. Saya tidak bisa baca kalau kamar itu berantakan. Apalagi hati yang berantakan. Ayo ngomong hati berantakan, lah kamu bublas. Lah gak paham. Walaupun dijelaskan ustadznya berkali-kali karena hatinya berantakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ketika Allah kita menghujam, ketika ngaji seperti ini Allah kita menghujam, turun malaikat ikut ngaji sambil membawa berita alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan sedih. Masalahmu kok mari. Mau seperti itu? Mulai dihibur sama Allah melalui tentara-tentaranya. Dan dikasih kabar wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dikasih kabar nanti masuk surga sebagaimana yang telah dijanjikan. Surga ini bisa berarti jannatul ajilah, surga yang dipercepat. Majelis ilmu kan disebut majelis taman surga. Ya, setuju? Jenengan nyaman di majelis ilmu apa di warkop? Saya Ustadz lebih nyaman di kolam pancing. Oh berarti alamnya di situ. Alam kita itu alam yang nyaman di mana? Kalau kita sudah nyaman di alam positif, berarti hati kita itu positif. Kalau kita nyaman di alam negatif, berarti masih negatif. Ya Allah. Kemudian Allah berkata kepada orang yang Allahnya itu istiqomah, zikirnya istiqomah, tahajudnya istiqomah. Allah berkata, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Tenang, aku penolongmu dalam urusan dunia dan akhirat. Kalau hati kita dibisiki seperti itu berupa ilham, adem enggak? Nah hati kita itu sering adem apa sering yuwaswisu fi sudurinas? Delok potongannya. Kita ini cenderung waswas apa cenderung yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin apa cenderung cemas ketakutan? Kadang oh berarti kadang nur kadang nar, nur nar. Delok kalender gitu ya. Kalau tanggal tua, nah tanggal muda, nur. Istri tua, nah istri muda. Pak Jokowi sepakat itu. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, bagi kalian akan diberikan apa yang kamu senangi. Enak enggak? Enak. Jadi fasilitas itu sudah disiapkan Allah. Dan Allah itu lebih tahu kesenangan kita. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian adalah apa-apa yang menjadi doa kalian. Dan itu nuzulam min ghafirur rahim. Ghafurur rahim. Itu adalah merupakan anugerah, kemuliaan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari ayat ini agar mudah dipahami oleh umat, orang yang istiqomah punya 5 kemuliaan. Penolongnya langsung Allah. Dekengan pusat. 2,
dikawal tentara Allah, malaikat. 3, dikasih kebahagiaan dan percaya diri. 4, sirna rasa ketakutan dan kesedihan. 5, akan diberi kedudukan tinggi dan terhormat. Yakin enggak? Kalau orang itu sudah belajar istiqomah dan kabar-kabar ini menjadi bukti, iya ayat ini. Tapi kalau belum membuktikan, masih ragu-ragu. Mari saya dan jenengan itu belajar istiqomah. Belajar istiqomah. Dan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Al-istiqamatu khairun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ini pepatah Arab. Wasubutil karomah bidawamil istiqomah. Ayo muslim. Atasnya slide 10. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Subutul karomati, adanya karomah, bidawamil istiqomah, karena adanya istiqomah. Orang amal, wirid dan dzikir itu biasanya obsesinya karomah. Biasanya berakhir dengan kecewaan. Gak usah ingin punya karomah, cukup istiqomah, pasti punya karomah. Punya karomah tanpa istiqomah, hilang karomah itu. Atasnya maksudnya. Siapa yang amal ibadahnya itu ikhlas, man akhlaso lillahi arba'ina yauman, siapa yang amal ibadah 40 hari itu istiqomah, tafajjarat yanabiul hikmah, maka akan nyumber hikmah dan karomah-karomah. Min qalbihi, dari hatinya, ala lisanihi, melalui lesannya. Apa itu? Ngomongnya sering terjadi. Mandi. Sudah ngalami? Kendelei, gak apa-apa. Deleono gak apa-apa, gak ketemu. Kalau belum mandi berarti kakean ngomong. Orang itu kalau punya karomah tidak gampang bicara. Karena kalau gampang bicara itu bestinya setan. Banyak ngomong itu loh. Banyak ngomong itu bestinya setan. Orang yang ngomongnya mandi, itu ngomongi larang. Dan tidak akan bicara kalau tidak ada perintah dari Allah. Jenengan ini ada perintah, enggak ada perintah kan? Al-Gedabrusu. Saya Ustadz kalau nggak ngomong itu khawatir dikatakan sedih Ustadz. Gaya. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah. Dengan doa 4. 1, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku kepada agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini hadis ini. Bukan kata ulama tapi hadis. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dan tanpa disadari juga ketika di Al-Fatihah itu doa minta istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah berikan kami hidayah jalan yang lurus. Mustaqim ini juga istiqomah. Istiqomahkan kami pada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah diberi nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi, bukan jalan yang dimurkai, alaihim atas mereka, waladhdallin, dan bukan jalan yang tersesat. Jalan lurus ini gambarnya berapa orang yang berjalan lurus ini? Satu. Biasanya semakin lurus itu semakin sepi. Loh, sing tersesat kok akeh. Jangan-jangan saya ini juga tersesat karena go ono koncone. Jadi belajar makrifat itu seperti belajar naik gunung. Banyak yang tereliminasi. Semakin ke atas itu semakin sepi sedikit. Antara yang khusyuk dan tidak khusyuk banyak mana? Antara yang temenan yang tidak temenan, ya antara puasa Senin Kamis dengan tidak puasa, antara zikir dan tidak zikir, gampang kok logikanya. Antara yang baca Al-Quran dan tidak baca Al-Quran. Jadi bisa disimpulkan istiqomah itu berat, abot. Karena abot makanya kita harus minta setiap saat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Harus minta itu. Karena nafsu itu cenderung belok, cenderung coba-coba. Sudah diberi jalan lurus, coba-coba yang belok. Satunya Mas Udin. Allahumma musarrifal qulub, wahai zat yang mengarahkan hati, sorrif qulubana ala ta'atik, arahkan hatiku kepada ketaatanmu. Tolong jawab, yang bisa jawab pintar. Taat kepada Allah itu berat apa berat? Sedangkan taat kepada setan ringan. Kayaknya jawabannya itu penuh pengalaman deh. Iya ya. Diakui dan tidak. Gak usah disuruh taat kepada setan, sudah daftar, antri. Silakan ke Batu Next itu, rumah hantu itu loh antri. Di tempat rekreasi itu loh, rumah hantu itu antri, sedangkan masjid tidak antri. Jadi taat kepada Allah itu harus diminta. Tadi ketika kita mau sholat isya kan, Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrik warzuqni ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Anugerahkan taat kepadamu, taat kepada Rasulmu dan amal sesuai dengan Al-Quran. Harus diminta. Taat kepada Allah dan Rasul itu sepi. Jawab, banyak mana tahajud sama yang tahanyut? Sepi. Orkes, rame. Rekreasi, rame. Nang masjid, sepi. Zikir tengah malam, sepi. Saking sepi, tak ada lagi ngomong blas. Nah ketika kita sepi, dihibur dengan istiqomah, lihat saya, dihibur dengan kun fayakunnya Allah, semakin yakin apa semakin ragu? Walaupun sepi. Jenengan kan berjalan sendiri sepi, tapi dikawal malaikat, ada takut nggak? Dur, misalnya gitu. Ternyata ono kucing lewat, ono tikus lewat. Ngono wis kaget. Ya Allah, polisi dikawal, presiden dikawal pampres, dikawal ajudan. Itu rasanya tenang nggak? Jenengan siapa yang ngawal? Hah? Bu Ani siapa yang ngawal? Malaikat. Kalau ingin dikawal malaikat ya dekatlah kepada Allah. Sehingga la khaufun alaihim walahum inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun.
Sesungguhnya wali Allah itu tidak sedih dan tidak khawatir karena dikawal oleh malaikat. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Satunya Masudin, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Ya Allah, aku berlindung daripada kemunduran setelah kemajuan. Setelah istiqomah baca Al-Quran 1 juz jangan sampai mundur. Setelah istiqomah sedekah, ya Allah jangan sampai mundur ya Allah. Jangan sampai mundur. Harus diminta. Janji Allah, siapa yang istiqomah pasti punya karomah. Dari hatinya lewat lesannya. Bawahnya tadi Mas Udin, slide nomor 13. Saya tadi mutalaah Bu Anis, Bu Tuti, Bu Edi. Istiqomah menurut sahabat. Agar tambah yakin. Kalau yang di Salahuddin kan makna istiqomah secara etimologi, wah gaya, terminologi, gaya. Sekarang langsung kepada sumbernya. Siapa itu? Pertama, Su'ila Abu Bakar As-Siddiq. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah Allah tusyrika billahi syai'a. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kalau kata-kata tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kayaknya jenengan santai. Tapi kalau disederhanakan tapi majlub, enggak ada yang lain selain Allah di dalam hatinya. Sudah masuk? Masih jauh? Mau berjalan? Apa diam di tempat? Kok kayaknya hatinya diam ini, Bu Kiki. Mau mengikuti beliau ini? Kalau sudah dibaca dan diperdengarkan di telinga kita, insya Allah kita akan ke sana. Walaupun jatuh bangun. Menomorsatukan Allah. Yang disebut tidak syirik itu menomorsatukan Allah. Hatinya hanya Allah, berarti selain Allah itu sirna. Allah tusyrika billahi syai'an. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dan siapapun. Begini aja deh, istri itu mau nggak dimadu? Lapor dengar sampean. Mau diduakan? Nggak mau. Ditigakan? Tambah nggak mau. Di nomor sekian kan? Ternyata Allah kita itu sering kita madu. Wis madu pahit sisan. Sungguh terlalu. Ngono kepengen istiqomah. Iya. Jenengan itu kalau punya mobil satu, hati-hati loh, mobil satu, sepeda satu, pasti istiqomah. Welek-elek ngono tinggu ae. Boleh kono pilihan. Wis silakan kaitkan sendirilah. Satu. Kalau dua berarti perhatiannya kan dua. Terus gak usah lanjut. Betul gak? Ya Allah. Makanya nyambung kepada pembelajaran kita yang lalu. Cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Dan diantaranya adalah malu. Malu itu bagian daripada iman. Ya Allah, bimbing ya Allah, bimbing. Caranya bagaimana? Tolong ketika wudu itu juga ya Allah bersihkan kesyirikan kami yang nyata dan yang samar. Ya, bersihkan ya Allah, bersihkan. Kita tidak bisa membersihkan sendiri. Ya, baik. Menurut Umar bin Khattab, apa itu istiqomah? Antas taqima ala amri wan nahyi.
wala taru'u rogan, tetap istiqomah pada perintah dan larangan dan tidak tergoda untuk berbuat sesat. Istiqomah menjalankan perintah Allah dan istiqomah menjauhi larangan Allah. Diakui dan tidak, ini berat apa berat ya? Berat. Tapi kalau ditolong Allah tidak berat. Sedangkan menurut Utsman bin Affan radhiyallahu an, akhlisu al-amala lillah. Yang disebut istiqomah itu amal yang ikhlas karena Allah. Sedangkan menurut Ali, addul faraidah, yaitu melakukan apa? Adu, tunaikan amal-amal yang fardu. Sama dengan Ibnu Abbas, istaqomu ala adail faraid. Istiqomah menjalankan ibadah-ibadah fardu. Menurut Hasan, istaqomu ala amrillahi ta'ala, istiqomah terhadap perintah Allah Ta'ala, fa'amilu bito'atihi. Nah ini, ketika mengamalkan ekspresi ketaatan. Kalau kita kan ketika mengamalkan ekspresi sekedar menggugurkan kewajiban, bukan ekspresi ketaatan. Nah silakan taruh pulpen itu di meja. Yang penting pulpen di meja, dilempar. Das. Satunya naruh di pojok. Satunya itu naruh dengan sopan santun dan di tengah, supaya enggak jatuh. Kira-kira orang tua senang yang mana kira-kira? Kita punya beberapa karyawan diperintah, dia mengerjakan sambil melempar, dia mengerjakan sambil berjalan, dia mengerjakan sambil menunduk, sopan santun. Itu nilainya beda enggak? Beda? Sampun sadar? Diterusno kurang ajar kepada Allah, apa dirubah? Jadi istiqomah itu adalah amal ibadah fa'amilu bito'atihi, mengerjakan yang diperintah Allah dengan penuh ketaatan, yang sering kita singkat adalah SIR ya Mas Bria, sabar, ikhlas, ridho, sir. Gerakan sholatnya itu penuh dengan ketaatan. Bacaan sholat itu penuh ketaatan. Ketika zikir ba'da sholat itu penuh ketaatan. Bisa jadi serupa tapi tidak sama. Karena apa? Lihat saya, adab, sopan, santun. Jenengan itu kalau dilayani oleh pelayan yang sopan dan santun, itu terpanggil ngasih tip enggak? Ya Allah, iku ke sopan nih rek, Masya Allah. Bisa dibantu Bapak Ibu, apalagi Masya Allah. Dompetnya lo dikasih, mulai gono duwe. Betul gak? Kerja dengan hati menyentuh hati. Kerja dengan otot, dengan mengharapkan, berakhir dengan kekecewaan. Ayo ngomong, sesama yang kecewa dilarang mendahului. Ikhlas itu tidak berharap belas, tapi menyentuh hati. Ya, betul enggak? Menyentuh hati, itu yang kita sebut menggetarkan arasnya Allah ketika amal ibadah dengan ikhlas itu. Menggetarkan arasnya Allah. Percaya enggak? Menggetarkan arasnya Allah dan malaikat sibuk mensyuting arasnya Allah. Ya Allah. Wajtanibu maksiatahu, dan menjauhkan maksiat. Sedangkan menurut Mujahid wa Ikrimah, istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah hatta lahiku billah. Masya Allah, istiqomah syahadatnya menghujam ke dasar hati dan jiwa sampai mati ketemu Allah. Ya ini yang disebut cinta sehidup.
Kekasih dengan kekasih kan itu cinta sehidup, padahal kalau istrinya mati ya iku Ustaz tak dongano kan disi gak mati-mati. Ya Allah, apa sih syahadat itu? Yang lain tidak ada. Allah ilaha, yang lain itu tidak ada. Yang ada illallah, asyhadu alla ilaha. Selain Allah itu tidak ada. Illallah, hanya Allah sampai lahiku ketemu. Jadi gini, kenapa sih zikir dan sholat kita itu perasaan ketemu kok tidak ada? La ilaha, gak sibuk selain Allah. Ya opo carane Gusti Allah ono. Wong yang bersangkutan itu tidak berusaha mensirnakan selain Allah dan mengadakan Allah. Ya Allah. Gini, jenengan pernah nyoblos enggak? Nyoblos itu kalau calonnya banyak, itulah bingung sih. Iya, bingung. Foto ya api-apian, terus dia itu rayuannya luar biasa. Nanti pembangunan sekian M gitu. Bingung enggak? Bingung. Tolong gambarnya itu satu saja. Silakan nyoblos sampai merem. Pas itu. Paham maksudnya itu? Paham. Setan itu ketika kita menuju Allah, yuwaswis, provokasi dengan iming-iming yang macam-macam. Setan itu kan seperti anjing yang menggonggong, caper, cari, sekali menggonggong jenengan lihat, sampean ikut menggonggong. Ya Allah, jadi kita itu berusaha membersihkan selain Allah satu persatu, satu persatu. Nanti kalau sudah bersih, illallah. Jenengan pernah nembak enggak? Nembak jitu itu kan tidak boleh goyah, harus fokus. Betul enggak? Ya, harus fokus. Sama, enggak main-main ketika asyhadu alla ilaha illallah. Baik. Menurut Maqatil istaqomu alal ma'rifah walam yartadu. Istiqomah dalam kemakrifatan dan tidak murtad. Maksudnya tidak berpaling. Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Begini, jenengan ini kenal suami jenengan, istri jenengan kenal. Kenal itu bahasa Arabnya makrifat. Apakah Mbak Wida itu kenal suaminya 100%? Apakah kita itu kenal istri kita 100%? Jangan ngomong 100%. Nanti suatu saat maaf kecetok dan berakhir cerai. Halah, tiba lho dhisik iku sampean ngerti apa emboe. Saiki kok kaya ngene. Itu padahal istri kita, maaf, yang tidur bersama kita 24 jam. Sedangkan Allah itu sering copote. Ngono wae makrifate gak sampai 100% kok. Paham Bu Anis? Istri kita, suami kita itu kan selalu bersama kita. Katakanlah satu kamar 24 jam. Itu enggak bisa kenal istri suami kita 100%. Walaupun usia pernikahannya itu 60 tahun, 70 tahun, itu belum kenal. Nanti kalau kenal asli nih, tiba-tiba kecetok dan bercerai, ya apa misalnya? Apalagi Allah yang asmaul husnanya berapa? 99, dan 99 itu maha semua. Makanya jenengan harus selalu minta makrifat. Tak kenal maka tak. Orang yang tidak kenal itu pasti enggak punya sopan santun. Yang dulu saya umpamakan seperti ini Mbak Wida. Jenengan itu ada orang 10,
Jenengan itu salaman biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Setelah salaman dengan orang 10, tiba-tiba jenengan di kanan, sampean ngerti enggak? Wong sing nomor 5 wong bupati. Loh, iya ta? Ya Allah, kok roh bupati ngono lak rada ndinuk iki aku. Jadi orang sopan dan santun itu sejauh mana tahu. Logis? Logis enggak? Ya. Kalau kita tahu itu adalah pejabat, hormatnya lebih enggak? Tutur katanya ditoto? Ya. Kalau dia tidak tahu, biasa-biasa saja. Makanya makrifat kepada Allah dan Rasul itu penting. Semakin makrifat dengan Allah dan Rasul, itu semakin sopan santun. Kalau dia tahu bicara dengan presiden, duduknya sopan santun, bicaranya sopan santun, bajunya sopan santun, ngomongnya juga sopan santun. Makanya hasil sopan santun itu adalah istiqomah. Nah, saya terkejut. Qatadah itu berkata, Kanal Hasan itu kalau membaca ayat itu tadi, itu beliaunya berdoa, Allahumma anta rabbana, anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau itu Tuhan kami, anugerahkan kami istiqomah. Ya Allah, ya Allah. Ya, istiqomah. Kalau ketemu alhamdulillah Mas Rin bawahnya. Nah, betul bawahnya itu. Istiqomah bersama Allah, bawahnya persis. Kita ambil dari Syekh Ibnu Athaillah. Beliau berkata, sebaik-baik permintaan hamba kepada Allah adalah bagaimana dia minta istiqomah bersama Allah. Bukan minta uang, bukan minta jabatan. Kira-kira makjul enggak itu? Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus mengatakan sebaik-baik yang diminta hamba kepada Allah adalah bagaimana ia menjadi orang yang istiqomah bersama Allah. Dan itu tersirat di ihdinas siratal mustaqim. Loh, karena dia itu tidak ma'rifat, ihdinas siratal mustaqim melaiwer ngono tok. Serupa tapi tidak sama. Nyambung enggak kira-kira? Mulai hari ini ihdinas siratal mustaqim, hati-hati. Koyok ngemur baut ihdinas siratal mustaqim. Dan minta dibersihkan selain Allah. Dan minta cinta hanya kepada Allah. Ini yang sering saya sebut Al-Fatihah duwe nyoni. Senjata itu kalau tanpa nyoni, tahu nyoni ya? Kekuatan, power. Senjata itu hebat dan tidak karena ad-doa'u silah. Doa itu kan senjata dan senjata itu intinya di nyoni. Bu, jenengan kok gak nyambung blas iki? Duwe nyoni enggak? Ya Bu Anis ya. Doa si fulan dengan si fulan itu podo, tapi nyoninya, mandinya, mustajabahnya itu beda. Ternyata nyoni itu pada muatan-muatan makna yang 1000 makna. Saya tanya jenengan sudah berapa tahun sih baca Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim? Saya tanya, ono nyoni nih. Halo, luha. Aloha. Berapa tahun baca Al-Fatihah? Karena tidak dimaknai, tidak disirati, tidak ditadaburi, akhirnya Al-Fatihah koyok pedang tumpul. Ayo diteruskan, apa kepingin tajam? Sesuatu yang tajam itu harus digosok. Pisau tajam itu digosok. Makanya Al-Fatihah dan semua ayat-ayat itu harus digosok dengan makna siri-siri itu.
Akhirnya mandi. Pak Toto, si fulan niku maca Al-Fatihah ping 1000. Wali mek maca situ semari, mau tengok-tengok kun fayakun. Dek 1000 durung mari-mari. Laksakno sih. Wis maca 1000 gak diijabahi sisan, ngono ngambek. Ana wonge enggak? Kita mudun mulai. Ya Allah, ya Allah. Kata-kata ini dari ulama yang makrifat enggak? Tidak ada permintaan yang hebat kecuali diistiqomahkan jatuh cinta kepada Allah sehidup semati. Karena nanti pulangnya kan asyhadu alla ilaha. Sedangkan dunia yang dikumpulkan ditinggal. Istri yang dicintai ngawur, rebutan. Direbut uang. Wong sampean lho ditekan orang mati. Ya Allah, yang kita bawa itu ini apa? Cabang yang paling tinggi. La ilaha illallah. Apa maksudnya? Tidak membawa cinta kecuali cinta kepada Allah. Nah, cinta dengan cinta gak mungkin dihisap. Silakan jenengan daftar pegawai negeri. Kenal gak kenal? Kalau gak kenal, itu verifikasi berkasnya lengkap. Tapi kalau daftar sudah kenal, ya bagaimana ini? Berkasnya dikumpulkan, gak usah, awakmu wis kenal kok. Loh, sekarang misalnya kekasihnya mau daftar, gimana ini? Pakai tes, walah, syafaat. Percaya enggak kalau sesama cinta itu syafaat? Ya Allah, ayo teguhkan ihdinas siratal mustaqim. Jenengan masa enggak bisa merasakan mikrob ini sih? Hah? Ihdinas siratal mustaqim. Dulu saya pernah menjelaskan, ihdinas siratal mustaqim itu jadikan peta rohani sholat. Lihat, peta rohani dalam kehidupan, peta rohani kematian, peta rohani meniti siratal mustaqim di atas neraka jahanam. Ini motivasi supaya kita itu hati-hati temenan. Ngasah ihdinas siratal mustaqim. Gak ngerti, jenengan ini mau apa enggak? Mau enggak mengasah ihdinas siratal mustaqim? Kalau jenengan mau ngasah, hari ini mak jelprek, engko tahajud tak praktek no. Siap? Dan jenengan paham ihdinas siratal mustaqim itu enggak pernah selesai-selesai? Kenapa saya katakan enggak pernah selesai-selesai? Karena kita itu sering beloknya daripada lurusnya. Sering beloknya daripada lurus. Yang tadi loh, ketika jenengan lurus kok ijenan, ternyata di situ rame. Loh, nang kono kok rame Pak Yogo? Ojo aku sing tersesat, pindah wae. Loh, enggak mukhlisina lahuddin walau karyal. Saya ini istiqomah berdakwah, ternyata kok dihina, difitnah, wis pindah wae. Lah, enggak Karena istiqomah itu ada ujiannya, fitnah, sepi. Coba itu. Ini yang dikatakan sepi dalam keramaian. Uzlah itu loh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, istiqomahkan ya Allah. Dan istiqomah ketika wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah sampai muncul keyakinan demi keyakinan. Loh, kita batin loh, ternyata kok kejadian mulai karomanya muncul, tapi lanjutkan terus. Paham maksudnya? Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti dengan entertainment bonus-bonus terus masih belum apa-apa. Tujuannya adalah semakin dekat makrifat cinta kepada Allah. Nanti bonus itu dengan sendirinya. Tapi kalau panjenengan itu ihdinas siratal mustaqim hanya untuk bonus. Kalau bahasanya Gus Baha itu ibadah kita itu selalu diukur dengan keuntungan, berarti mentalnya kapitalis.
Sing gak untung gak beribadah. Kalau tidak berpahala, tidak beribadah. Itu menunjukkan bahwa kita ini kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absirul lati kuntum tu'adun. Ya Allah, ini Masya Allah, kami adalah penolongmu, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalau Allah berfirman langsung seperti ini, masa kita enggak yakin? Tenang, aku sing nolong. Kalau ingin mendapatkan seperti ini, harus mendekati yang maha menolong. Nanti akan mendapatkan hiburan. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Maaf, dalam kehidupan ini sudah nyata apa masih dalam angan-angan? Jenengan itu loh, dalam kehidupan ini loh, sudah ada hiburan dari Allah? Sudah ada hiburan dari Allah tapi gak bisa baca. Sudah mendapatkan hiburan dari Allah tapi kurang-kurang. Anak TK itu kadang butuh dibimbing membaca. Saya pernah ada jamaah dari Kediri, barusan dari umroh. Ustadz, saya umroh gak dapat apa-apa. Loh, umroh gak dapat apa-apa? Masa sih? Tiba-tiba, ini kayaknya ada raudhah. Oh ya Ustadz, saya di raudhah begini. Loh ya kan, butuh didikte. Gak bisa iqra, gak bisa baca. Sudah dikasih perasaan di raudhah begini, tapi gak bisa mengidentifikasi pembelajaran apa. Ternyata dia butuh cerminnya Ustadz, bisa baca itu. Lah gak paham. Cermin, alat bantu, ya, alat bantu. Ini adalah buah daripada istiqomah. Istiqomah itu yang menjadikan tadi apa? Siapa yang ibadah ikhlas selama 40 hari, maka akan nyumber ilmu-ilmu hikmah dari hatinya lewat lisannya. Kita kan berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa allimna. Satunya, Allahumma allimnal hikmah wa ta'wilal. Jenengan ini kan cerdas. Doa sudah diajari sekian tahun, kadang baru paham. Cerdas itu, cerdas sekali. Sampai butuh diulang-ulang. Ya Allah. Dan di dalam Al-Quran itu siapa yang dianugerahi hikmah itu ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak. Dan di dalam kitab Al-Hikam disebutkan, hikmah itu tidak boleh diajarkan kepada sembarang orang. Orang-orang yang tertentu saja. Ya. Hikmah dengan hikmah itu nyambung. Kalau dia bukan ahli hikmah, dia nggak akan tahu bahwa ini adalah ilmu hikmah. Kemarin sedikit slide yang nomor 40, dosa-dosa yang diremehkan wanita. Di antaranya adalah banyak bicara. Ya, di antaranya adalah banyak bicara. Saya urut mengubah fisik, operasi plastik dan lain sebagainya, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga, banyak bicara. Di sini nanti tersirat ghibah, menggunjing, berpakaian tapi dihukumi seperti telanjang, berhias tidak untuk suaminya,
pergi tanpa izin suaminya, berkawan akrab dengan pria yang bukan mahramnya. Ini nyambung dengan pelajaran kemarin Pak Ghafur, di antaranya 6 hal yang menjadikan amal terhapus. Di antaranya adalah al-istighalu, ya, al-istighalu. Bawahnya Mas Rin, bawahnya. Al-istighalu, nah, bi'uyubil khalqi, sibuk ngoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Ini, ya. Saya menemukan hadis, slide nomor 43 Mas Rin, menceritakan apa yang didengar. Bu, masih bisa diajak mikir? Masih. Semoga panjenengan ikhlas dan semua penyakit-penyakit disembuhkan Allah. Apa yang menjadikan tidak punya karomah itu mungkin ini. Pertama, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan berdosa dan dusta kalau menceritakan semua yang didengar. Saya mengamati, ini kok wedok beneran nih, saya gitu tok. Jadi ada seseorang, kadang bukan perempuan, tapi laki-laki, sampai disebut awakmu ku lambe-lambe. Jadi tidak perlu apa yang didengar semua itu diceritakan, silakan difilter. Tolong, ini ya apa tidak? Perempuan itu kalau cerita, kalau menceritakan yang cerita itu orang 5, itu suaranya 5 itu keluar semua. Aku sing ngenteni suwe kok gak mari-mari. Beda dengan laki-laki kalau cerita, hasil kesimpulan yang diceritakan. Betul suami? Tapi perempuan itu kalau dia menceritakan kayak sinetron, lengkap. Iya apa enggak? Silakan sebagai cermin diri. Apakah saya ini tipenya gampang cerita sesuatu yang saya dengar? Filter, mana yang penting, mana yang tidak. Sepakat? Ikhlas? Ngomong, gue banget. Bu Anies, itu kok gue banget itu loh. Yakin Rasulullah tidak pernah salah, betul? Kalau Rasulullah bersabda, berarti dulu itu ada orangnya, betul? Itu masih ada Rasulullah, ada orangnya, apalagi sekarang. Oke, baik. Bahayanya ghibah, bawahnya Mas Rin. Aisyah itu pernah ngajak menggunjing Rasulullah. Aisyah itu pernah mengajak menggunjing Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofia kadza kadza. Qala ba'dur rawati yakni qasira. Rasul, Sofia iku wonge endek ya Rasul. Pendek. Bu Anies dungono. Orangnya itu pendek ya Rasul. Faqala, maka Rasul menegur atau menjawab, laqad kulta kalimatan lau muzijat bima il bakhri lamazathu. Aisyah, perkataanmu itu tadi andai kata dicampur air laut, maka air laut berubah menjadi busuk. Rungokno. Ini diperdengarkan kepada kita supaya amal ibadah kita itu tidak terhapus dengan menggunjing yang bumbu-bumbunya itu
Dan saya sudah sharing sama Bu Anis, silakan ngerasani setelah itu sholat, nggak bisa khusyuk. Lapor denger-denger sampean. Iya, karena kita tidak tahu, tidak punya pembeda kapan enak, kapan tidak enak. Nggak bisa, terhapus itu. Ya, terhapus itu, Masya Allah. Qalat, Aisyah juga cerita, wahakaitu lahu insanan. Ini, aku juga pernah cerita tentang seseorang. Faqala, kemudian Rasulullah menasihati, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kada kada. Aisyah, saya itu enggak seneng cerita tentang seseorang begini begitu. Sudah paham? Sudah paham ya? Semoga kita dihindari. Orang yang sering ngomongi orang, masa ucapannya mandi? Masa dianugerahi hikmah? Wong hikmah itu tidak bicara kalau tidak ada perintah dari Allah. Pelan-pelan. Jenengan silakan ziarah umroh kepada seseorang atau mungkin kami pribadi. Ustadz tolong ceritakan apa ya pengalamannya itu. Itu kalau dapat izin Allah langsung di otak itu ingat semua. Kalau tidak diizinkan itu jadi lupa. Kadang tidak diminta, kalau itu memang hak jenengan, pasti disuruh Allah cerita lancar dan bukan dari pikiran gitu. Paham maksudnya? Cerita pengalaman rohani itu memang harus hati-hati supaya tidak mubazir. Rasulullah itu cerita tentang Isra Mi'raj yang mengiyakan Sayyidina Abu Bakar. Itu Rasulullah cerita yang jelas-jelas as-siddiq, bisa dipercaya, masih diragukan. Jenengan tahu Quran enggak? Tahu? Jelas benarnya? Lu ngono lho, banyak yang ragu. Apa maneh cerita sampean? Al-Quran banyak yang ragu, hadis banyak yang ragu. Apalagi ucapan jenengan diragukan. Makanya ojo kakek ngomong, banyak yang meragukan kok cerita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah memberikan rambu-rambu, memberikan peringatan-peringatan agar kita ini dianugerahi istiqomah, dianugerahi karomah. Nah, karomah ini supaya tidak hilang, maka kalau ngomong itu hati-hati. Kenapa? Hati-hati loh, awakmu itu mandi, di eman-eman, ojo suka nyabdo. Silakan jenengan nyabdo, kono sing wedi. Mulai gak mandi. Ya Allah, jaga hati kami ya Allah, jaga hati kami terutama perempuan ya. Terutama perempuan, tolong jaga lisannya, jaga hatinya. Ketika hatinya dijaga, ketika lisannya dijaga, maka ada Allah. Ketika ada Allah, lisannya itu kecipratan Quran, kecipratan hadis, kecipratan zikir. Akhirnya mandi. Jadi para wali dan para kekasih Allah itu kecipratan Al-Quran, kecipratan hadis, kecipratan zikir, akhirnya perkataannya itu diijabahi. Dan insya Allah perkataannya itu motivasinya bukan karena nafsu kok. Bukan karena supaya saya itu disebut sakti, bukan. Tapi ingin menunjukkan bahwa janji Allah benar, sabda Rasulullah itu benar. Semoga jenengan pulang dihibur dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan dengan berangkat pulang itu dikawal oleh para malaikat. Yakinkan ya Allah, yakinkan supaya saya itu tambah rajin. Supaya tambah rajin ya Allah, yakinkan ya Allah. Andai kata saya enggak ikhlas ya Allah, ajari ikhlas ya Allah. Gitu aja.
Pokoknya di hadapan Allah itu selalu ingin belajar. Makanya guru kita menjelaskan derajat murid. Murid itu orang yang belajar merasa bodoh itu lebih tinggi daripada abid ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena ahli ibadah itu biasanya stuck. Artinya ibadahnya tidak disertai ilmu yang terupdate. Tapi kalau kita memposisikan sebagai murid itu selalu belajar dan belajar. Dan kalau belajar dan belajar itu selalu ketemu salahnya. Selalu ketemu tidak tahunya. Kok kayaknya bingung? Kalau kita pencarian, kan selalu ketemu yang tidak tahu. Kalau begitu merasa bodoh enggak? Iya. Semoga kita termasuk pencarian ilmu yang ada cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.